Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم أي أعلم والله أعلم بحقيقة المراد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perayaan hari raya Idul Adha yang setiap tahun kita rayakan tidak terlepas dari peristiwa besar yang Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang kesolehan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa Nabiullah Ibrahim adalah orang yang saleh. Sang ayah yakni Nabi Ibrahim beserta istri dan kedua anaknya yakni Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak, semua adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Saleh dalam arti memenuhi hak-hak Allah dan hak sesama hamba. Kesalehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Ini yang harus menjadi catatan. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai tuntunan syariat. Dan ilmu tanpa amal tidak akan membawa atau mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Dan tentunya tidak akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang saleh. Ada banyak sekali sisi kesolehan Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya yang sampai kita menjadi umat Rasulullah SAW tidak terlepas juga daripada peran beliau. Banyak sekali
Namun di khutbah yang sempit waktunya ini, ada 6 hal yang kami ingin sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, Nabiullah Ibrahim adalah seorang pribadi yang kuat memegang akidah dan syariat. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma kana Ibrahim bukanlah seorang Yahudiyan wala Nasraniyan, begitu juga bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, akan tetapi beliau adalah seorang yang teguh memegang Islam. Ia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 68. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selayaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim juga termasuk seorang yang maksum. Maksum di sini artinya senantiasa dijaga oleh Allah daripada kekufuran dan kemusyrikan. Dijaga oleh Allah daripada dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Yang mana dosa itu senantiasa menunjukkan kehinaan kepada jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Dan harus menjadi iktikad dan keyakinan kita, para nabi yang Allah turunkan ke muka bumi ini semuanya maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kekufuran, kemusyrikan, dosa besar maupun dosa kecil. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya senantiasa berdakwah dengan penuh hikmah. Sebagai umat muslim, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan oleh Allah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ternyata hal ini telah diajarkan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal ini tercermin dikala beliau mengajak anaknya, mengajak pamannya, yakni Azar. Sebagian mengatakan ayah, karena orang Arab itu biasanya memanggil paman dengan ayah. Tapi dalam tafsir bahwa Azar ini adalah pamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim mengajak pamannya untuk masuk Islam, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 41 sampai 44. Sebagai seorang anak, beliau menjaga adab kepada yang lebih tua. Nabiullah Ibrahim mengajak pamannya Azar masuk Islam dengan hikmah yang baik, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kasar. Mula-mula beliau mengajak pamannya agar meninggalkan penyembahan berhala yang pamannya lakukan. Malah bukan hanya menyembah, pamannya ternyata seorang penjual berhala untuk disembah. Namun sebagai seorang anak yang baik, beliau mengajak pamannya ini dengan yang santun dan penuh hikmah. Yang ketiga, ilmu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala anugerahi ilmu yang sangat luas. Memiliki hujjah yang kuat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan penuh keberanian, Nabiullah Ibrahim diberi hujjah yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam saat itu ketika berdebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena memiliki hujjah yang kuat inilah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam membungkam para penduduk daerah Hara'an yang menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Maka perdebatan teologi itu sudah sejak dulu. Maka Nabiullah Ibrahim diberikan ilmu oleh Allah, diberikan hujjah yang kuat untuk mematahkan argumen-argumen sebagian orang-orang Hara'an yang mengatakan bulan, bintang, dan matahari itu adalah Tuhan. Yang keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah, beliau tidak pernah takut sedikit pun.
Dan beliau tidak pernah khawatir karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Ajal sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Hal itu ternyata dibuktikan ketika Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Sedikit pun Nabiullah Ibrahim tidak gentar. Ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabiullah Ibrahim dilemparkan kepada api yang begitu berkobar, ternyata api pun tidak menunjukkan sifat api yang seharusnya bisa membakar. Sebagai manusia, secara akal, kalau seseorang dimasukkan ke dalam api pasti terbakar. Ternyata ini tidak. Karena Allah yang memiliki api itu berfirman kepada api, "Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Yang kelima, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang tawakal. Tawakal kepada Allah tentu dengan tidak meninggalkan ikhtiar. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail ketika itu waktu masih kecil sekali. Berdua di satu tempat yang namanya Bakkah, yang saat ini dinamakan Makkah. Ditinggalkan berdua karena perintah Allah. Sebagai seorang ayah, tentu tidak akan tega meninggalkan istri dan anaknya berduaan di tempat yang sepi, tidak ada kehidupan sedikit pun. Tetapi karena itu perintah Allah, beliau lakukan tawakal kepada Allah. Ternyata buah tawakalnya sampai saat ini, Mekah menjadi negeri yang berkah. Tadinya tandus, tidak ada air, sekarang air berlimpah. Tidak tertahan. Zam-zam yang mungkin dari sumber yang kecil saja, sekarang dinikmati oleh seluruh umat Islam seluruh dunia, bisa merasakan nikmatnya air Zam-zam. Tempat yang tadinya tandus tidak ada kehidupan, sekarang menjelma menjadi tempat yang ramai, dikunjungi oleh orang-orang di seluruh dunia. Setiap tahunnya berbiliar-biliar orang datang ke sana untuk melaksanakan umroh dan haji. Ini karena doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan rezekilah penduduknya dengan rezeki yang banyak, baik itu buah-buahan, makanan. Dan ternyata doa Nabiullah Ibrahim terbukti. Mekah menjadi negeri yang aman sampai saat ini. Aman dari apa? Dari bencana alam. Mekah, mungkin dalam sejarah besar, kita melihat tidak pernah terjadi gempa, kalaupun ada sedikit saja. Mungkin ada pun banjir hanya sedikit saja. Allah menjadikan Mekah negeri yang aman daripada gempa bumi. Allah menjadikan Mekah negeri yang aman daripada peperangan sampai saat ini. Allah jaga itu. Dan Allah berkahi rezekinya. Di sana kita lihat tandus. Kita lihat mustahil pohon-pohon tumbuh. Tetapi buah-buahan didatangkan oleh Allah dari mana-mana. Sehingga buah yang tadinya tidak bisa kita nikmati di sini, di sana bisa kita nikmati. Itu adalah barokah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena buah ketawakalan beliau. Yang keenam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang senantiasa bersegera menjalankan perintah Allah sekalipun perintah itu sangat berat dan besar resikonya. Termasuk penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim tidak punya anak di usia 86 tahun. Ketika beliau berdoa meminta anak, Allah berikan. Namun ketika anaknya menginjak usia remaja, ternyata diuji oleh Allah. Relakah Nabiullah Ibrahim berpisah dengan anaknya? Disuruh menyembelihnya. Tentu seorang ayah yang mana yang bisa melakukan hal ini? Di saat kerinduan kepada seorang anak hadir kemudian diberikan, saat itu pula ketika anak sudah indah dipandang mata, ketika ada harapan besar, ternyata anaknya harus meninggalkannya, itu pun disembelih pula. Namun karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang soleh lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun. Ternyata Nabiullah Ibrahim meyakinkan hal ini. Dalam Al-Quran Allah menuliskan, Allah berfirman, Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Surat As-Saffat ayat 102. Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Duhai anakku, sungguh aku melihat engkau dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu." Sebagai seorang nabi,
Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini mimpinya para nabi adalah wahyu. Nabiullah Ibrahim juga yakin akan hal ini. Namun yang pertama kali ragu, sehingga datang lagi yang kedua demikian. Tapi kenapa masih sempat bertanya? Pikirkan apa pendapatmu, padahal sudah tahu ini wahyu. Inilah kebijaksanaan seorang ayah kepada anaknya. Mengajak berdialog. Tidak mengandalkan ego, saya seorang nabi, saya sembelih saja, tidak. Namun ternyata anaknya pun seorang anak yang soleh. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Nabiullah Ismail yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun buah kesabaran keduanya, ketika pisau hendak menyayat leher Nabiullah Ismail, pisau itu tidak mempan sedikit pun. Satu kali tidak mempan, dua kali tidak mempan, tiga kali tidak mempan. Ternyata Allah hadirkan ganti sembelihan yang lebih bagus, yang lebih layak. Dan ternyata ini hanyalah ujian semata untuk menguji keimanan dan kesolehan kedua hamba Allah ini. Ternyata dengan diujinya dua hamba Allah yang soleh ini, dari sulbi mereka lah lahir seorang manusia terbaik sepanjang zaman. Seorang manusia yang menjadi alasan alam semesta ini diciptakan. Dia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Buah kesabarannya terbias dalam dirinya. Bagaimana Rasulullah dari kecil sudah dilatih kesabaran. Begitu lahir sudah ditinggalkan ayahnya. Umur 5 tahun ditinggalkan ibundanya. Remaja pun sama, banyak ujian. Maka pantas Allah dalam Al-Quran berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum haris. Pedih, sulit hidup yang dialami olehnya. Bukan kira kita senang, tidak. Banyak ujian yang beliau alami. Padahal beliau orang dekat dengan Allah. Bisa saja minta kepada Allah kesenangan, tetapi tidak. Inilah betapa mulianya Rasulullah SAW yang dilahirkan dari sulbi-sulbi yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, sampai di detik-detik akhir hidupnya. Seorang manusia yang harusnya sudah mendapatkan kesenangan di usia 63 tahun didatangi oleh Jibril, didatangi oleh Israel, penghilang kesenangan manusia di dunia ini. Ketika ruh diambil dari mulai ujung kepala sampai di dada, beliau mengatakan lirih, sakit sekali maut ini. Sampai Nabiullah, sampai malak Jibril membelakangi beliau. Bayangkan, ketika ditanya, kenapa kau membelakangiku Jibril? Jawab Jibril, aku tak tega melihatmu ya Rasul. Padahal malaikat tidak punya nafsu, tidak punya perasaan sedih, tidak punya perasaan senang. Melihat Rasulullah seperti itu, tidak tega melihatnya. Pandang aku Jibril ya Rasul, pandang aku Jibril, kata Rasulullah. Jibril tidak tega melihat Rasulullah. Saat itu yang diingat Rasulullah bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya, tetapi lirih terdengar oleh Sayyidina Ali saat itu yang ada di sampingnya. Ummati, ummati, kutitipkan kepadamu umatku, umatku. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan, sebagian ulama mengatakan Rasulullah sampai meminta, betapa pedihnya maut ini, sekiranya maut, sakitnya rasa sakaratul maut ini ditimpakan kepadaku, saat ini aku rela. Namun permintaan itu ditolak oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan hanya separuhnya saja. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah peduli kepada kita. Sampai sakit sakaratul maut saja, ternyata beliau mau menanggungnya untuk kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Kalau Rasulullah, orang yang begitu mulia, yang jelas surga sudah dijanjikan, begitu peduli kepada kita, sekarang kita tunjukkan kepedulian kita kepada beliau. Jangan pernah mengaku umatnya, tetapi kita tidak mau mempelajari kehidupannya. Malah mungkin di antara kita tidak tahu pakaian kesenangan Rasulullah seperti apa. Mungkin kita tidak tahu. Nanti di akhirat kita itu dikumpulkan. Ada orang yang memanggil, ya Rasul, saya umatmu. Rasulullah menatapnya, melontarkan senyuman kepadanya dan melambaikan tangannya. Orang ini bahagia luar biasa. Namun ada orang yang
berteriak-teriak, "Ya Rasul, kami umatmu." Ternyata Rasulullah hanya menatap saja, memalingkan wajahnya. Masih mending ditatap. Ada orang yang berteriak-teriak, "Ya Rasul, kami umatmu." Ternyata Rasulullah tidak menoleh sedikit pun. Inilah orang yang rugi serugi-ruginya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hi guys official.